Banyak orang Papua sedang mati itu karena apa? Ini sedang dalam proses seleksi, pembersihan. Pembersihan dalam hal ini bahwa Tuhan sedang ambil satu persatu. Ini pembersihan. Dan menjelang pemulihan bangsa Papua pada malam harinya itu pembersihan akan terjadi. Semua yang tidak bertobat akan dicabut nyawanya oleh malaikat pencabut nyawa yang Tuhan sudah siapkan. Jadi ini jangan anggap remeh. Orang Papua mati banyak itu karena apa sekarang? Bukan mati karena corona. Corona Tuhan sudah lindungi kita. Supaya apa? Bangsa Papua harus sadar. Jangan anggap enteng bahwa kita diselamatkan dari corona. Tuhan kasih kesempatan supaya bangsa Papua harus tunduk, menyembah dan bertobat kembali kepada Tuhan. Tapi selama ini kita hanya sombong saja karena orang Papua tidak kena corona. Tuhan kasih kesempatan kepada bangsa Papua. Dia mau kasih tahu kepada dunia bahwa bangsa ini adalah bangsa yang saya berkati. Dan menjelang akhir zaman bangsa Papua dan bangsa Israel akan bergandengan bersama untuk mempersiapkan Yesus datang. Karena itu Tuhan dia kampanye kepada dunia bahwa saya lindungi. Saya lindungi bangsa Papua tidak corona, tidak kena corona. Karena saya punya rencana untuk masa depan bangsa Papua. Tuhan sekarang mau selamatkan sisa-sisa orang Papua. Apakah sekarang kita sudah siap untuk mewujudkan doa dan puasa kembali kepada diri kita masing-masing? Nabi Yunus diutus oleh Allah untuk sampaikan kepada Niniwe. Dia mau jungkir balikan kota itu. Dan dia keliling dan sampaikan. Akhirnya raja dari singgasana itu dia turun. Dia perintahkan selama 40 hari 40 malam tidak makan dan tidak minum. Bahkan sampai ternak tidak dikasih makan. Enta yang sakit, enta yang masih kecil, enta bayi dan ini semua mereka tidak makan selama 40 hari 40 malam. Tapi kita bersyukur Tuhan dia memberikan kesempatan kepada kita untuk buka puasa itu jam 12 siang dan jam 12 malam. Jadi jam 12 siang dan jam 12 malam kita bisa makan dan minum, tapi tidak boleh sampai kenyang. Tapi model doa puasa itu Tuhan kasih tahu dalam penglihatan 2 hari 2 malam. Tuhan kasih tahu bahwa model doa puasa harus sama seperti Niniwe. Semua berhenti dari rutinitas, tidak masuk sekolah, tidak masuk kuliah, tidak masuk kantor, tidak kerja. Kenapa? Ya, karena kalau pergi ke sekolah, pergi ke kantor, kalau kerja dan lain-lain, ada orang yang tidak akan doa dan puasa. Mereka akan ganggu kita. Ada jam-jam doa, jam 9, jam 6, jam 12, jam 3 itu jam-jam doa. Nanti jam-jam doa itu terganggu, akan terlewatkan. Karena itu semua berhenti dari rutinitas selama 40 hari 40 malam. Tapi untuk kalian yang mahasiswa dan anak sekolah, jangan goyah. Karena doa dan puasa kita 1 Juli jam 12 siang sampai 31 Juli 2022 jam 12 siang. Artinya bahwa kami sepakat dengan PNG, jadi kami sudah ke PNG, kami sudah sepakat. Nah, beliau sudah tanda tangan ini. Dan saya sudah tanda tangan sebagai koordinator Papua Barat dan PNG. Jadi kami mau sampaikan pada kesempatan ini bahwa ini perkabungan massal. Kalau berkabung itu artinya apa? Ya kita harus berkabung karena apa? Kita sedang habis. Orang Papua sedang habis. Kita sedang habis. Dari segala sisi kita dibunuh, kita habis. Karena itu kita berkabung selama 40 hari 40 malam. Kita harus duduk merata dan menangis. Kasih kepada Tuhan, pulihkan kami. Bangsa di ujung timur. Kita harus menangis seperti Niniwe. Raja turun dari singgasana. Karena itu pada kesempatan ini kita mau sampaikan kepada Gubernur Papua dan Provinsi Papua dan Gubernur Provinsi Papua Barat dan juga Perdana Menteri di PNG dan pemimpin-pemimpin yang ada di seluruh negeri ini, termasuk pemimpin gereja, pemimpin perjuangan, pemimpin komponen. Jangan anggap remeh dengan doa dan puasa. Jangan seperti nasibnya sama ketika Samandu. Kasih tahu kepada
masyarakat yang ada di sekitarnya. Kamu harus siapkan kapal, kamu harus siapkan batera. Tapi dia dicaci maki, dia diolok-olok. Akhirnya apa yang terjadi? Hanya keluarga Nuh, hanya 8 orang yang diselamatkan. Yang lain semua dibunuh, habis dalam air bah selama 40 hari 40 malam. Jangan sampai nasibnya menimpa seperti itu. Niniwe selamat karena raja perintahkan 40 hari 40 malam dan raja sendiri turun. Jangan kau para pejabat yang ada dalam sistem, jangan kau hanya bertahan dengan kau punya posisi, tahta dan jabatan, harta, kekayaan dan lain-lain. Karena itu hanya sementara saja. Jangan sampai engkau menyesal. Kami ini bukan Tuhan Allah, tapi kami ini hanya sebagai hamba yang menyampaikan pesan seperti Nabi Yunus diutus ke Niniwe, seperti Nabi Yohanes kasih tahu kepada bangsa Israel untuk siapkan jalan. Jadi kami hanya sampaikan pesan dari Tuhan. Kami hanya diutus untuk menyampaikan pesan itu. Jadi orang Papua mau laksanakan pesan ini atau tidak kembali kepada pribadi masing-masing. Tapi resikonya kena sendiri. Karena Tuhan kasih tahu melalui utusannya bahwa bagi yang menguduskan diri, bertobat, berdamai dan bersatu di dalam rencana kehendak Tuhan, mereka ini saja yang akan masuk ke tanah suci Papua. Karena apa? Tanah kudus. Seperti Musa ketika di Gunung Sinai, Tuhan kasih tahu, di mana lepaskan kasutmu, karena di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Dan pada kesempatan ini Tuhan Allah kasih tahu bahwa lepaskan salah dan dosa bangsa Papua dari Sorong sampai Samara, dan termasuk orang Papua yang ada di Rantauan. Lepaskan salah dan dosa, karena sedikit lagi bangsa Papua mau masuk ke tanah suci, tanah yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Karena itu pada kesempatan ini kami menyerukan kepada siapa saja, jangan anggap remeh dengan doa dan puasa ini. Ini doa dan puasa adalah hidup atau mati. Kalau betul-betul Tuhan kasih tahu dalam penglihatan dan melalui utusannya, siapa saja yang benar-benar, yang sungguh-sungguh lakukan doa dan puasa ini, dosa model apa saja Tuhan akan ampuni. Tapi dosa untuk menghujat Roh Kudus Tuhan tidak akan ampuni, karena itu dosa besar. Dosa menghujat Roh Kudus tidak bisa diampuni. Tapi dosa-dosa lain Tuhan kasih tahu melalui utusannya bahwa dosa model apa saja Tuhan akan ampuni bagi mereka yang benar-benar akan ambil doa dan puasa ini. Tetapi bagi mereka yang tidak sungguh-sungguh dengan doa puasa ini, mereka yang tidak tangkap seruan doa dan puasa ini, resikonya tanggung sendiri. Malaikat pencabut nyawa sudah siap. Menjelang pemulihan bangsa Papua akan dibersihkan oleh malaikat pencabut nyawa. Ini hidup atau mati. Kenapa harus dibunuh? Karena ini mau masuk negara suci, ini mau masuk tanah suci. Karena itu semua yang kotor, semua yang tidak baik harus dibersihkan. Dan sesuai pesan melalui utusannya kasih tahu bahwa bangsa Papua itu kemerdekaan, bangsa Papua adalah kemerdekaan untuk mempersiapkan kedatangan Yesus yang kedua kali bersama dengan Israel, akan bergandengan bersama-sama untuk menyambut Yesus datang. Saya pikir cukup sekian untuk penyampaian doa dan puasa ini, panduan ini. Tadi saya tidak jelaskan maksud dan doa puasa ini ada 3. Pertama, pemulihan diri. Pemulihan diri itu bertobat, berdamai dan bersatu di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita serahkan pergumulan bangsa ini ke dalam rencana dan ke dalam Tuhan. Kita kasih tahu, kami sudah cukup. Segala kekuatan, segala daya, segala yang kita miliki, waktu, tenaga, pikiran kita sudah curahkan. Karena itu kita kasih tahu, Tuhan ini kau sendiri silakan sudah. Tuhan selesaikan masalah ini. Jadi pergumulan doa yang kedua adalah kita serahkan permasalahan Papua ini kepada Tuhan, supaya Tuhan dia selesaikan masalah ini dengan caranya sendiri.
Itu yang tujuan yang kedua. Tujuan dari doa puasa yang ketiga adalah kita memohon karunia, kita memohon hikmat dari Tuhan, supaya Tuhan memberikan talenta yang ada ini, supaya setelah Papua dipulihkan, setelah Papua merdeka, kita masing-masing mengabdikan diri dengan kemampuan yang ada pada kita masing-masing. Entah tidak sekolah, entah sudah sekolah, kita memohon kekuatan, karisma dari Tuhan, supaya kita juga membaktikan diri, memberikan tenaga kita sesuai dengan talenta yang ada. Jadi kita memohon hikmat dari Tuhan, supaya jangan ada yang menjadi penonton setelah Papua merdeka. Jadi hikmat itu Tuhan punya. Jadi kita minta hikmat dari Tuhan. Itu 3 permohonan, itu saja, tidak boleh tambah. Terima kasih. Kalau ada hal tertentu yang mau ditanya pada kesempatan ini, kami persilakan. Kalau tidak, cukup sekian. Saya beri kesempatan kalau memang ada 1-2 hal yang mau ditanyakan. Ada hal lain yang ada dalam tulisan ini kami tidak jelaskan karena itu semua ada dalam di sini. Kalau ada yang kurang jelas, saya minta, saya beri waktu. Kalau ada hal yang mau ditanyakan, kalau tidak, sampai sekian. Ada hal yang mau dijelaskan, silakan. Nah, kalau tidak ada, terima kasih. Peluncuran buku ini cukup sampai sekian. Dan saya berterima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang bisa datang bersama-sama mengikuti acara ini. Saya harap bantuan ini yang dalam bentuk buku ini kasih kepada fotokopi dan kasih kepada para cendekiawan yang sudah belajar, yang bertanya-tanya banyak supaya mereka memahami. Mereka memahami rencana itu. Kalau yang ini sudah kasih ke masyarakat umum saja. Jadi terima kasih banyak atas kesempatan ini. Terima kasih kepada rekan-rekan di media yang sudah meliput. Terima kasih Bapak Ibu. Apa yang kami sampaikan ini bukan hasil pemikiran kami, ini bukan khayalan. Ini bukan khayalan. Kami tidak menghayal. Jadi ini pesan Tuhan, seperti Nabi Yunus, seperti Yohanes, seperti Nabi Nuh. Jadi ini pesan Tuhan, seperti nabi-nabi yang lain yang Tuhan pakai. Jadi kami hanya teruskan pesan ini saja. Laksanakan, tidak laksanakan, kembali kepada pribadi masing-masing. Terima kasih. Ini adalah maksud Tuhan, ini adalah pesan Tuhan yang kami sampaikan. Dan Roh Kudus sendiri yang menyempurnakan maksud ini, apa yang Tuhan kasih tahu. Kami adalah manusia biasa, ada hal yang kami lupa. Tuhan Yesus sendiri melalui Roh Kudus-Nya, Tuhan Allah sendiri melalui Roh Kudus-Nya akan menyempurnakan apa yang kami sampaikan pada kesempatan ini, baik secara lisan dan melalui tulisan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Gunung-gunung lemah-lemah yang penuh misteri.